Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa melakukan kegiatan ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar umat Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak, Ibu, Dewan Juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kakak-kakak yang saya banggakan, dan teman-teman yang saya cintai, serta para hadirin semua yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato mengenai peran remaja di era globalisasi. Peran remaja di era globalisasi menjadi agent of change atau ujung tombak perubahan yang peduli terhadap umat, terutama para remaja. Menjaga dan terus melakukan perbaikan terhadap dirinya dan menjadi teman bagi remaja-remaja yang lain agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi generasi terbaik sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kalian adalah umat terbaik yang diciptakan untuk manusia, karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Remaja sudah seharusnya berada di garda terdepan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran dan beribadah kepada Allah sebagaimana ayat tersebut. Di saat miliaran para remaja di era globalisasi ini rusak dikarenakan perkembangan zaman, food, fashion, gaya hidup, rokok, minuman beralkohol, dan juga efek negatif dari penyalahgunaan internet dan teknologi dari mulai situs-situs di jaring sosial sampai situs-situs yang memuat konten-konten dewasa. Maka perlu ada para remaja-remaja yang turun langsung untuk mengatasi permasalahan ini dan menjadi agen perubahan. Hasil kutipan jurnal karya Yudaswara Januar Haryono, menurutnya peran remaja di era globalisasi berasal dari era yang artinya proses dan globalisasi yang artinya mendunia. Dari perkembangan zaman ini semakin pudar antara pemuda yang satu dengan pemuda yang lainnya. Oleh karena itu perlu ada rasa peduli agar pemuda tidak apatis terhadap budaya gotong royong di desa yang semakin minim. Kemajuan pemuda dalam mengembangkan bangsa ini sangat diharapkannya. Menurut sastra Poetra, pada perkembangan zaman ini harus ada partisipasi atau keikutsertaan, peran serta keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Pengertian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian atau turut menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih dari kegiatan fisik semata. Salah satu wujud keinginan bersama masyarakat yang merupakan suatu terobosan untuk mencapai perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bukan saja mencakup kepentingan lainnya, dan sebagai wadah terlaksananya kegiatan perekonomian, politik, sosial, dan kebudayaan dipola sedemikian rupa untuk tetap sejalan menjaga ekosistem kita. Tentunya hal ini bertujuan untuk menjaga potensi wilayah di masa yang akan datang. Pengaruh globalisasi mesti disiasati oleh segenap komponen bangsa, mulai dari stakeholder hingga masyarakat luas, agar mampu menghadapi tantangan, hambatan,
ancaman, dan gangguan yang akan terjadi akibat dari globalisasi. Dalam bingkai kebangsaan kita, hendaknya globalisasi tidak menjadi pemicu lahirnya disintegrasi bangsa, terutama dalam mindset generasi mudanya. Karena masa depan sebuah bangsa terletak pada pundak generasi mudanya. Sangat penting pula bagi para pemuda dalam menyikapi globalisasi dengan arif dan bijaksana, sehingga kita mampu mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi dari globalisasi, sehingga kita bisa menguatkan bangsa kita dan bisa menjaga keutuhan Republik Indonesia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Marilah kita menjadi generasi terbaik, be the best of generation di era globalisasi ini. Insya Allah, amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Pagi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.